Shalom sahabat GPIB, selamat malam. Apa kabar? Kami berharap para sahabat dalam kondisi yang sehat dan terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Malam ini kembali lagi kita bertemu dalam Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya adalah pendeta di Jemaat GPIB Eklesia Air Upas Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Senang rasanya diberikan kesempatan untuk bertemu kembali lewat Night Call ini bersama dengan para sahabat GPIB. Para sahabat, sebelum kita membaca firman Tuhan yang tertulis sebagaimana adanya di Sabda Bina Umat, maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan, cinta kasih dalam hidup kami. Dan kami boleh bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, di malam hari ini kami kembali dipertemukan dalam Night Call GPIB untuk merenungkan kembali sabdamu firman. Maka bersamalah dengan kami, berbicaralah dengan kami, dan biarlah kami umatmu ini boleh disapa oleh firman-Mu. Dan kami boleh tetap terus teguh, setia berjalan pada jalan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita persiapkan Alkitab kita berdasarkan Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 25. Sebagaimana yang tertulis dalam Sabda Bina Umat kita pada tanggal 17 April 2023, renungan malam. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan 25 yang menyatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Para sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, baik di rumah, baik di dalam perjalanan, atau masih di dalam kantor, atau di gedung gereja, maupun di tempat-tempat lainnya, firman Tuhan ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dalam ibadah hari Minggu kemarin. Kalau kita melihat kisah penciptaan dengan segala isinya, dari ayat yang pertama sampai pada malam ini, di ayat yang ke-25, ada satu kata yang perlu kita renungkan bersama, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan penuh keteraturan. Prinsip yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan penuh keteraturan. Jadi semuanya itu teratur. Yang mempersiapkan langit dan bumi dan seterusnya. Lalu pada akhirnya ada tumbuhan, hewan yang ada di udara, yang ada di air, yang ada di darat, maupun yang terakhir nanti manusia. Dan kalau kita melihat di ayat 25, prinsip yang kedua,
bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik dalam kisah penciptaan. Dalam tata urutan dari hari pertama sampai hari ke-6, semua yang Allah ciptakan itu baik. Sahabat GPIB, ini hal yang sangat indah sekali bila kita merenungkannya bersama-sama. Kalau Allah sudah menciptakan semuanya itu dengan baik, bahkan kalau kita lihat ayat 31, sungguh amat baik dituliskan, maka sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah, kita perlu menjaga apa yang sudah Allah ciptakan. Alam, tumbuhan, hewan, udara, air, dan semuanya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Karena dalam proses penciptaan tersebut dengan kuasanya, Allah menciptakan itu dengan kasih. Dia tidak menciptakan segala sesuatunya secara serampangan. Dia tidak menciptakan segala sesuatunya dengan prinsip asal ada. Tapi dia menciptakan itu betul-betul diperhatikan keteraturannya. Betul-betul diperhatikan prinsipnya bahwa semuanya itu baik. Kalau semuanya sudah baik, namun apa yang Allah ciptakan itu tidak bertahan lama. Di pasal ketiga, kalau kita membaca selanjutnya, kita melihat pada akhirnya manusia yang ia ciptakan itu merusak apa yang sudah Allah ciptakan. Segala sesuatu yang sudah diciptakan dengan amat baik tersebut dirusak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari iman Kristen atau dogma Kristen itu adalah bahwa segala sesuatu itu datang dari Bapa dan kita kembalikan kepada Bapa melalui Sang Anak dalam kuasa kudus. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada pada kita sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa itu datang dari Bapa. Dan kalau itu datang dari Bapa, maka semuanya itu sungguh amat baik. Dan apa yang baik yang sudah Allah berikan kepada kita ini harus kita kembalikan kepada Bapa untuk hormat kemuliaannya. Lewat gerakan-gerakan anggota tubuh kita, lewat tutur kata kita, lewat perilaku dan sikap hidup kita, dan seterusnya. Dan kita bisa melakukan itu karena Yesus yang mengajarkan kepada kita. Lalu kita bisa melakukannya itu karena Roh Kudus yang menggerakkan kita, yang berkuasa dan menggerakkan kita. Kalau demikian, maka apa kaitannya firman Tuhan ini kepada kita? Mungkin selama ini kita menganggap rendah, remeh hewan ciptaan, binatang-binatang yang Allah ciptakan, ataupun segala sesuatu yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun hewan yang Allah ciptakan, binatang tersebut, kita perlu menjaga, merawatnya. Kita perlu menjaga agar apa yang sudah Allah ciptakan itu amat baik. Minggu lalu saya menonton sebuah YouTube di mana salah satu brand sepatu yang terkenal di dunia, Nike, menghentikan proses pembuatan sepatu dari kulit kanguru. Jadi di Australia, kanguru itu menjadi hewan yang cukup banyak jumlahnya, lalu sering diburu. Tetapi karena dia sering diburu, populasinya semakin menurun. Dan sekarang Nike menghentikan pembuatan sepatu dari kulit kanguru, yang mana kulit kanguru ini sering digunakan di sepatu-sepatu para pemain bola, baik pemain amatir, Bapak Ibu Saudara atau saya, maupun pemain-pemain bola profesional atau pemain bola antar kampung. Apa yang Allah ciptakan sungguh amat baik, maka dari itu kita perlu menjaganya. Dari sekarang, pada hari ini,
lewat peristiwa Paskah yang kita rayakan dan kita kenang pada minggu yang lalu, maka biarlah itu boleh menjadi sebuah momen untuk membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali, agar kita berjalan bersama dengan Allah dalam kepercayaan dan melakukan apa yang Ia kehendaki, serta menjaga tidak merusak apa yang sudah Ia ciptakan. Selamat malam. Demikianlah firman Tuhan pada renungan Night Call malam ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk kebaikan cinta kasih-Mu lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih buat firman-Mu tersebut. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh kami hidupkan selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menghargai apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk menata kelola segala sesuatu yang Allah ciptakan, tentu lewat peran tanggung jawab yang ada pada kami. Berkati kami ya Tuhan yang ada dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di tempat dan rumah kami masing-masing. Berkati kami juga ya Tuhan yang saat ini sudah ada di rumah dan sedang bersiap-siap untuk mengistirahatkan diri kami. Berkati kami ya Bapa yang pada malam hari ini sudah ada di rumah dan bersama-sama telah duduk bersama dengan keluarga kami. Biarlah kami boleh menikmati malam ini bersama mereka. Berkati kami Tuhan yang mana mungkin kami saat ini masih bersekolah atau berkuliah atau bekerja. Biarlah ya Tuhan kami boleh mengerjakan itu semua, melakukan semuanya tersebut dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bersamalah dengan kami dan biarlah kami boleh bersukacita selalu di dalam Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, demikian Night Call dari saya, Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya pamit, undur diri. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara.